warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Hotimah dengan nomor NPM D1-244-24 kelas manajemen A4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nomor 1, sebutkan satu bidang bisnis yang paling Anda pahami. Jelaskan proses bisnisnya. Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, saya di sini akan mengambil bisnis tentang bisnis pemotongan sapi dan adapun prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan sapi. Sistem pemeliharaan sapi breeding dilakukan secara intensif, walaupun sistem ini seringkali dinilai kurang ekonomis dibandingkan dengan sistem pemeliharaan ekstensif. Namun, kelebihan pemeliharaan secara intensif memiliki keunggulan, yaitu performa reproduksi dapat dimaksimalkan karena pengawasan sapi jauh lebih mudah. Untuk sapi pedaging akan dipelihara selama 90-120 hari untuk digemukkan. Proses pemeliharaan tersebut dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase starter, fase grower, dan fase finisher. Program pemeliharaan dan pakan pada setiap fase berbeda menyesuaikan kebutuhan sapi dan tujuan pemberian pakan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi dan karkas yang baik. Yang kedua, pemotongan sapi. Cara pemotongan sapi biasanya dilakukan di unit rumah pemotongan hewan atau RPH dengan prosedur operasional standar dalam menangani ternak sapi potong. RPH yang baik dilengkapi dengan alat-alat dan fasilitas modern serta didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam aktivitas pemotongan hewan. Prosedur pemotongan tersebut sesuai dengan syariat Islam dan selalu memperhatikan kesejahteraan hewan atau animal welfare dalam prosesnya guna mendapatkan produk yang asuh, yang artinya aman, sehat, utuh, dan halal. Yang ketiga, daging sapi. Setelah pemotongan sapi, akan dihasilkan beberapa kategori produk sapi, antara lain karkas sapi dan produk potongan daging sapi. Produk-produk ini kemudian disimpan di dalam ruangan suhu dingin dengan suhu tertentu untuk menjaga umur simpan dan kualitas daging tersebut. Daging yang telah siap ini dijadikan bahan baku produk olahan seperti sosis maupun bakso sapi. Di samping juga dapat pula dijadikan variasi-variasi potongan daging sapi untuk hidangan seperti tenderloin, sirloin, dan sebagainya. Tentunya, daging sapi ini juga harus melalui tahapan seleksi dan inspeksi pengecekan ketat oleh tim quality control untuk mendapatkan daging sapi terbaik yang aman, sehat, utuh, halal, dan memenuhi spesifikasi. Pertanyaan nomor 2. Pilih salah satu dari proses bisnisnya yang dapat ditangani konsep expert system atau office automation. Di sini, proses yang saya pilih adalah tentang pemeliharaannya. Salah satunya dengan menjaga kualitas pakan, pemberian vaksin, memandikan sapi,
menjaga kebersihan kandang, dan pengobatan eksternal. Maka, dalam merancang sistem rantai pemeliharaan, saya di sini menggunakan metode expert system. Pertanyaan nomor 3. Kemudian, jelaskan bagaimana expert system atau office automation dapat membantu proses tersebut. Dikarenakan terbatasnya peternak tentang pengetahuan penyakit sapi, sebagian besar peternak mengandalkan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya dalam menangani ternak sapi. Dalam menangani ternak sapi yang mengalami gejala suatu penyakit. Dalam pengembangan sistem pakar penyakit sapi yang bertujuan untuk membantu peternak sapi dalam mendiagnosis penyakit sapi dan cara pengobatannya. Sehingga proses konsultasi yang dilakukan oleh peternak akan dilakukan secara online. Peternak akan mengakses aplikasi dan melakukan konsultasi terhadap ternak mereka, dan dokter pun hanya akan memasukkan data penyakit dan relasi yang nantinya sistem pakar yang akan bekerja. Maka dari itu, konsultasi yang dilakukan secara online prosesnya sebagai berikut. 1. Akan muncul halaman daftar pasien konsultasi yang digunakan sebagai inputan data pasien seperti nama, jenis kelamin, alamat, dan pekerjaan. Kedua, setelah mendaftar, pasien akan melakukan proses tanya jawab yang dilakukan dengan sistem pada halaman konsultasi. Di halaman ini, pasien dapat menanyakan apa saja yang terjadi pada sapi ternaknya. Ketiga, hasil dari proses tanya jawab antara pasien dan sistem dapat dilihat pada halaman analisa hasil konsultasi yang sebelumnya dilakukan. Keempat, setelah masuk ke halaman analisa hasil konsultasi, kemudian sistem akan menunjukkan halaman informasi penyakit, sehingga pasien dapat melihat semua informasi penyakit yang terjadi pada sapi. Kelima, dan pada halaman masuk admin, user diminta untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang sesuai. Yang keenam, kemudian akan kembali ke halaman utama, yaitu halaman menu utama yang berfungsi untuk menampilkan menu-menu dalam aplikasi yang nantinya akan dilakukan proses pemanggilan. Menu-menu yang terdapat dalam form tersebut yaitu halaman data gejala, diagnosis relasi, dan halaman konsultasi. Berikut fungsi-fungsi halaman yang terdapat di aplikasi tersebut. Pertama, halaman data gejala, yaitu berfungsi untuk memasukkan data gejala-gejala suatu penyakit. Kedua, halaman diagnosis digunakan untuk melihat hasil diagnosis yang diberikan setelah melakukan konsultasi. Ketiga, halaman relasi berfungsi untuk memberikan informasi tentang gejala-gejala dari suatu penyakit. Dan yang keempat, halaman konsultasi berfungsi untuk memberikan pernyataan-pernyataan tentang gejala-gejala yang dialami. Maka, dalam penggunaan aplikasi tersebut, peternak akan mengetahui tentang penyakit sapi sehingga peternak pun dapat mencari solusi untuk pengobatannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video yang saya sampaikan
dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi